Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Kitab Al-Mu'in fi Tabakat Al-Muhadisin. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa kitab Al-Mu'in fi Tabakat Al-Muhadisin merupakan sebuah karya penting dalam bidang ilmu hadis yang berisi biografi para ahli hadis beserta tingkatan atau generasi mereka. Kitab ini menjadi salah satu sumber penting dalam memahami sejarah perkembangan ilmu hadis serta perjalanan para ulama yang mengabdikan hidupnya untuk menjaga kemurnian ajaran Islam melalui periwayatan hadis. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kitab ini disusun oleh ulama besar bernama As-Sahabi, seorang tokoh yang dikenal memiliki keilmuan yang luas, ketelitian yang tinggi, serta kejujuran dalam menilai para perawi hadis. Beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki kekuatan dalam berargumentasi, keluasan wawasan, serta ketajaman dalam menyampaikan penilaian ilmiah terhadap setiap tokoh hadis. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kitab ini lahir di lingkungan keilmuan dunia Islam yang pada masa itu sangat menjunjung tinggi keilmuan sanad dan periwayatan. Tempat penulisan kitab ini mencerminkan suasana ilmiah yang sangat kuat di dunia Islam, di mana banyak ulama yang menulis karya untuk menjaga dan mengklasifikasi hadis agar tetap terjaga keasliannya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kitab Al-Mu'in fi Tabakat Al-Muhadisin ditulis pada masa kejayaan ilmu hadis, ketika perhatian terhadap sanad dan kredibilitas perawi sangat tinggi. Masa itu merupakan periode di mana ulama berlomba untuk menulis kitab yang menghimpun para ahli hadis sesuai generasi mereka guna memudahkan penelitian dan pengajaran ilmu hadis bagi generasi setelahnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tujuan utama penulisan kitab ini adalah untuk mengenalkan kepada pembaca tentang para ahli hadis yang telah berperan besar dalam menyampaikan sabda Nabi Muhammad. Melalui kitab ini, pembaca dapat mengetahui siapa saja perawi yang terpercaya, bagaimana kedudukan mereka dalam ilmu hadis, serta bagaimana ilmu tersebut diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan penuh kehati-hatian dan amanah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa As-Sahabi menulis kitab ini dengan metode yang teliti dan sistematis. Setiap perawi hadis tidak hanya disebutkan namanya, tetapi juga dijelaskan latar belakang, reputasi keilmuannya, serta penilaian para ulama terhadapnya. Hal ini menjadikan kitab ini bukan sekadar daftar nama, melainkan karya ilmiah yang syarat dengan analisis mendalam dan pemahaman terhadap sejarah keilmuan Islam. Kitab Al-Mu'in fi Tabakat Al-Muhadisin memiliki nilai yang tinggi karena ditulis oleh seorang ulama besar yang dikenal dengan keluasan ilmunya dalam bidang hadis. Karya ini memberikan gambaran yang jelas tentang sistem periwayatan hadis, kedudukan para perawi, serta kejujuran mereka dalam meriwayatkan hadis. Dari sudut pandang sejarah, kitab ini membantu para peneliti memahami rantai keilmuan dari masa sahabat hingga masa para ulama setelahnya. Dari sudut pandang pendidikan, kitab ini mengajarkan pentingnya kejujuran, ketelitian, dan tanggung jawab dalam menyampaikan ilmu. Selain itu, kitab ini menjadi bukti betapa pentingnya peran para ulama hadis dalam menjaga keaslian ajaran Islam. Tanpa usaha mereka dalam mendokumentasikan dan menilai setiap perawi, mungkin ilmu hadis tidak akan sampai kepada generasi sekarang dengan kejelasan seperti yang kita miliki hari ini. Dari sisi metodologi, As-Sahabi dikenal memiliki gaya penulisan yang padat namun bermakna. Setiap kalimat yang beliau tulis memiliki bobot ilmiah yang tinggi dan sulit tergantikan oleh penulis lain. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya keilmuan beliau serta keteguhan dalam menjaga amanah ilmu. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap karya manusia memiliki keterbatasan. Beberapa peneliti modern mungkin menilai bahwa beberapa bagian dari kitab ini memerlukan tambahan kajian atau pembaruan untuk disesuaikan dengan metode penelitian hadis masa kini. Akan tetapi, kekuatan kitab ini tetap terletak pada otoritas penulisnya dan kedalaman ilmunya. Pandangan positif terhadap kitab ini sangat banyak.
Para ulama menilai bahwa karya As-Sahabi ini menjadi rujukan penting bagi siapapun yang ingin memahami perjalanan ilmu hadis. Kitab ini menumbuhkan rasa hormat kepada para ulama terdahulu dan mendorong pembaca untuk menghargai proses panjang yang dilalui dalam menjaga kemurnian hadis. Pandangan negatif yang muncul biasanya bukan pada isi kitabnya, tetapi pada kesulitan sebagian pembaca modern dalam memahami gaya bahasa dan istilah ilmiah yang digunakan. Hal ini wajar karena kitab tersebut disusun dalam konteks keilmuan klasik yang menuntut kemampuan bahasa Arab dan pemahaman metodologi hadis yang mendalam. Tokoh As-Sahabi merupakan sosok teladan dalam hal keilmuan, ketelitian, dan integritas. Kelebihannya terletak pada kemampuannya menggabungkan ilmu, ketajaman analisis, dan akhlak mulia dalam satu pribadi. Namun, dalam konteks zaman sekarang, penting bagi para cendekiawan untuk melanjutkan semangat beliau dengan cara yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Saran yang dapat diberikan adalah agar para peneliti hadis masa kini berupaya menulis kembali penjelasan kitab ini dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum tanpa mengurangi nilai ilmiahnya. Dengan demikian, karya besar ini dapat terus hidup dan memberi manfaat bagi generasi yang akan datang. Dari kitab ini kita belajar bahwa ketulusan dan ketekunan dalam menuntut ilmu merupakan kunci keberkahan. Kejujuran dalam menyampaikan ilmu adalah tanggung jawab besar yang tidak boleh disepelekan. Kita juga belajar bahwa ilmu yang disertai dengan akhlak dan ketakwaan akan menghasilkan karya yang bermanfaat lintas zaman. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.